selamat siang, kembali dengan Pak Ustadz sini. Kali ini Pak Ustadz akan ngomongin tentang penyakit dari Honda CBR. Jadi kali ini ada Honda CBR masuk. Dia mengalami beberapa problem yang pertama adalah tidak bisa idle. Jadi mesinnya ketika dinyalain dia nggak mau idle, dia tidak stabil. Jadi harusnya kan normalnya untuk motor itu idle-nya itu di angka 1400 rpm. Nah, dia ini di bawah 1400 rpm. Nah, kemudian ketika mau jalan, kita mau sudah masukin gigi, ketika kita mau gas, dia itu kayak mau mati. Nah, jadi pas kita cek ternyata olinya itu warnanya merah, dia kecampur sama Pertamax turbo. Nah, ini bisa dilihat motornya ini. Nah, ini belum saya keluarkan, nanti akan saya coba keluarkan. Ini kondisi di Chang Bike Shop seperti ini. Banyak motor-motor kronis yang nginep-nginep, itu vario yang patah, ini yang itulah, ini yang itulah. Oh ya, penyakitnya inilah itu. Nah, nanti untuk penanganannya apa yang akan Pak Ustadz lakuin? Yang akan Pak Ustadz lakuin pertama kali mungkin adalah membersihkan dari sisi injektor. Karena nanti kita coba untuk melakukan reset, yaitu baik reset dari ECU itu sendiri ataupun kemungkinan besar juga nanti adanya reset dari TPS, sensor TPS. Nah, yang akan jadi problem sebenarnya adalah mungkin ini karena sistem dari Honda CBR itu menggunakan TBW atau throttle by wire. Ini akan sedikit kesulitan karena ini pertama kali Pak Ustadz akan bongkar namanya TBW. Jadi semoga aja ini nggak ada bermasalah atau apa, karena setahu Pak Ustadz untuk sistem gas dari baik TBW maupun non TBW itu hanya masalah dari sensor dan voltase. Nah, nanti kita akan lakukan pembongkaran. Yang pertama dibongkar adalah injektor. Kita nanti bersihin injektor, jadi benar-benar kita drain injektornya, kita flush injektornya. Kemudian setelah flush, kita akan cek dari koin kupu-kupunya, apakah ketika digas koin kupu-kupunya itu sesuai dengan putaran gas. Jadi di situ nanti yang akan bermasalah adalah TPS. Tapi jika itu ternyata benar dan tidak ada masalah, tapi tetap seperti itu setelah direset, maka kemungkinan adalah kita akan melangkah ke O2 sensor. Dimana O2 sensor ini kalau misalkan nanti kita copot, harusnya dalam keadaan dingin si sensor ini dia tidak akan melakukan kenaikan dari debit semprotan dari injektor, karena sistem kerja dari O2 sensor adalah ketika dia merasakan panas, dia akan mengirim sinyal ke ECU untuk menyemprotkan bensin lebih banyak. Tapi kalau kita lihat nanti O2 sensor kita copot, kita geber-geber dan dia tetap di posisi yang sudah tinggi voltasenya, maka nanti kita coba untuk melakukan pemasangan resistor. Kalau misalnya pemasangan resistor itu tidak bisa dilakukan, ya mungkin kita ganti sensor dari O2-nya. Oke, sekian dulu, nanti kita mulai bongkar dari Honda CBR ini. Nah, sebelum kita mulai bahas tentang hal ini, Pak Ustadz minta bantuannya untuk subscribe di channel ini, kemudian tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru Pak Ustadz. Kemudian like video ini dan share video ini supaya yang lain bisa dapat manfaat dari video ini. Oke, ini motornya. Kita coba lihat seperti apa. Kita nyalakan. Nah,
seperti ini. Dia dari suaranya bisa kelihatan kalau apa, dia RPM-nya naik turun. Nah, ini kelihatan kan, nah dia naik turun dari RPM-nya 1000 ke 2. Jadi 3 strip 4, 3 strip ke 4, 3 strip ke 4. Ya seperti itu. Nah, ini kalau posisi seperti ini dia digas, motornya itu kayak kehilangan ini dan kondisinya itu mati. Oke, jadi ini udah kita bongkar, udah kita telanjangi. Ini ketika udah dibuka, ternyata memang ada semacam percikan dari bensin dia. Ini bensin ini. Kemungkinan keluarnya itu dari silinder sebelah sini. Nanti kita buka, kita bersihkan injektor, semuanya kita bersihkan dulu. Nah, ini hebatnya Honda CBR, rahasia kenapa RR kenceng, pakai velocity stack. Dia ada velocity stack. Oke, jadi ini tadi udah kita bongkar. Nah, kalau kalian bisa lihat, injektornya itu dia basah. Nah, itu dia basah. Dia itu mengalami kebocoran di sealnya. Nah, nanti akan saya foto supaya bisa kelihatan. Nanti kita ganti. Kalau misalkan seal injektor kita ganti dan masih tetap seperti ini, kita akan mengarah ke O2 sensor. Kasih kiri tuh. Nah, oke, kita jebut. Nah, injektornya kondisinya seperti apa? Nah, bisa dilihat nggak? Ternyata memang dari seal ini dia mengalami apa? Sedikit kerusakan. Mungkin ini salah satu penyebab motor itu berbet-berbet. Jadi semoga nanti kita coba bereskan, tapi semoga nanti kita ganti ini motornya beres. Tapi kita bersihkan dulu dari injektor ini. Nah, kemudian ini tambahan, ada ciri-ciri kedua kalau antara seal injektor 1 dan 2 itu nggak sama, karena yang satu bocor dan yang 2 normal. Itu adalah tandanya bisa dilihat dari knalpot. Knalpot sebelah kiri itu terbakar, tapi knalpot sebelah kanan dia nggak terbakar sama sekali. Nah, di sini menunjukkan kalau salah satu itu dia panas, sedangkan salah satunya itu nggak panas. Oke, nanti kita lanjut. Jadi lubang ais Honda CBR ini ternyata ditutup, dan nutupnya itu sangat-sangat ya seperti ini, bisa terlihat. Yang ditutup itu di headnya menggunakan potongan besi, entah apa saya nggak tahu. Ini yang jelas ini potongan besi, sepertinya sih potongan besi yang ini biasa buat ngebor. Nah, efeknya dari nutup lubang ais adalah seperti ini, lihat, semuanya bocor. Oli di headnya bocor, dia keluar dari sealnya ini, seal head ini dia bocor keluar. Bocor mana sih bro? Ini rembes mana ya? Ini bisa dilihat di mesin. Itu ya bocor semua. Jadi ini adalah oli dari seal di head
bisa dilihat bagian sini ini bocor semua. Nah, kalau dari atas resikonya sampai seperti ini kalau nutup lubang ais di Honda CBR. Jadi Pak Ustadz sarankan untuk tidak melakukan penutupan lubang ais karena efeknya seperti ini, oli bisa berkurang, nanti tahu sendirilah kalau motor nggak ada lidan. Jadi bocornya itu adalah di bagian karet-karet. Di area headnya pun dia menggunakan baut yang ada karetnya seperti ini ya, ini. Jadi prinsip kerjanya itu ketika lubang ais ditutup, maka ketika di RPM tinggi dia ada tekanan dari mesin. Nah, tekanan dari mesin ini dia akan gerak naik turun ke atas seperti ini, sehingga oli itu akan mulai merembes dari packing karet-karet ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga akan merembes di bagian baut-baut di 4 ini. Bisa kelihatan ya, nutup lubang ais terniat ya, ini dia. Nutupnya di sini, di head ini yang nutup lubang ais ini, dan oke udah ya, alhamdulillah sukses lur. Lubang ais kini bisa napas. Kita tes pakai air. Wah. Oke, nah hari ini karena motor di belakang tetap nggak sembuh, masih berebet-berebet juga. Kemarin seal injektor udah diganti, mesin udah dibersihin, baik dari ruang bakar dan lain sebagainya. Cuma kemarin udah lakukan scan, ada error di O2 sensor pada knalpot. Jadi voltase dari O2 sensor, videonya bisa dilihat di sini nanti. Nah, di sini dia terlihat bahwa voltase pada sensor O2 ternyata lebih dari 1 volt. Seharusnya normalnya untuk O2 sensor pada mesin injeksi itu hanya 0,5. 1 volt itu ketika dia di kondisi benar-benar 0, jadi benar-benar. Tapi di sini terlihat itu lebih dari 1, jadi 1, sekian. Nah, itu dia O2 sensor bacanya udah nggak beres. Nah, kali ini solusi yang akan coba saya lakukan yaitu penggunaan alat ini, dia O2 manipulator. Fungsinya dia itu sebenarnya menurunkan voltase, tapi nanti saya bikin videonya sendiri tentang Cita Power O2 manipulator ini, fungsinya apa, cara kerjanya gimana nanti. Nah, balik ke O2 sensor tadi. Jadi O2 sensor itu bacaannya adalah ketika dia di kondisi standar itu adalah 0,5 volt. Kemudian di kondisi dia kering itu di atas 0,5, dan maksimal itu 0,9 volt. Kemudian di kondisi basah dia adalah di bawah 0,5. Biasanya normalnya itu untuk motor injeksi yang paling boros biasanya itu di angka 0,1 dan 0,2, di range segitulah. Nah, kenapa dia bisa error? Biasanya umur. Memang dari pabrikan sendiri O2 sensor itu di kilometer tertentu dia harus kita ganti. Sebenarnya mungkin karena beberapa hal, mungkin karena di motor ini dia melakukan beberapa hal, O2 sensor itu sendiri rusak. Nah, semoga nanti bisa
pasang ini. Oke, sekian dulu, nanti saya update lagi. Nah, ini udah selesai ya. Jadi kayak gini jumpernya. Nanti ini tinggal diisolasi, dirapiin. Ya, ini dirapiin sini. Aduh, nyangkut lagi sini. Ya nanti dibenerin lah. Jadi nanti ya modulnya ditaruh di bawah jok depan aja. Jok belakang bisa. Nah, nanti diatur gampang. Untuk cara nyetingnya itu apa namanya? Ini kan ada buku panduan nih. Nah, ini biasanya pada bingung di bagian sini nih. Nah, ini nih di bagian sini. Ini yang bagian atas itu untuk mid to high. Jadi untuk RPM tengah ke atas, ini yang ini untuk RPM bawah ke tengah. Nah, untuk cendolannya ini itu diwakili dengan warna hitam di sini. Jadi warna hitam itu mewakili cendolan warna ya. Ini step 8. Kalau step 8 berarti dia itu posisinya ke atas semua. Di modulnya ke atas semua. Oke, nanti tinggal kita tes saja. Semoga penyakitnya hilang, penyakit berbet-berbetnya hilang, nembak-nembaknya juga hilang. Oke, selamat sore kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini kan saya ada CPRR yang cukup bermasalah. Permasalahan pertama nanti kan tadi udah kita bahas, yaitu adalah dia idle-nya nggak mau stabil, dia naik turun, kadang cuma 2 strip, kadang dia naik sampai 5 strip dan seterusnya kayak gitu. Kemudian dia motor berbet-berbet ketika di gigi 1. Nah, yang kedua adalah dia mengalami leaking pada bagian engine di sebelah sini. Dia mengalami leaking. Kemudian ya hasil injektornya bocor di sini. Di bagian sini dia mengalami kebocoran sehingga penyaluran dari BBM sendiri itu tidak lancar. Jadi dia mengalami namanya berbet. Kemudian satu lagi yang Pak Ustadz lupa, yaitu silinder 1 dan 2 itu tidak seimbang. Jadi di bagian knalpot bisa dilihat kemarin kan warna jadi sebelah warna biru, sebelah warnanya kuning. Nah, ini warnanya udah sama. Ini udah kita benerin semuanya. Oh ya, lupa lagi. Kemarin kita udah coba cek untuk O2 sensornya itu bermasalah. O2 sensor itu voltasenya sangat tinggi, sehingga dia pembacaan dari ejonya menganggap bahwa dia itu kelebihan bensin. Jadi bensin yang disemprotkan oleh ejo itu mengalami kekurangan. Nah, ini udah saya atasi. Wayai. Obatnya adalah penggunaan O2 manipulator. Jadi di sini. Nah, dia menggunakan O2 manipulator Sita Power untuk mengontrol dari O2 sensor yang bermasalah. Jadi tadi kita mesin udah mulai idle. Ya, tadi nyalainnya cukup lama, jadi dia idle-nya sudah mulai normal, trip 4. Dan sekarang di geber pun sudah tidak mengalami knalpot nembak-nembak. Jadi nggak ada knalpot nembak-nembak sama sekali. Jadi untuk kalian yang mengalami knalpot nembak-nembak, daripada kalian nutup lubang ais yang berujung pada bocornya head, oli yang pada head itu pada bocor, pada keluar di area seal karet, maka lebih baik gunakan O2 manipulator karena sudah terbukti dia sudah tidak mengalami nembak-nembak knalpot. Oke, demikian untuk video kali ini tentang ruqyah dari motor ini.
Semoga nanti kita kasihkan kepada ownernya, dia puas. Nanti semoga udah nggak ada trouble lagi. Karena hari ini kita penyerahan, tapi Pak Ustadz akan serahkan dalam kondisi seperti ini dulu. Karena nanti ketika saya serahkan, dia akan saya suruh coba dulu kalau semuanya udah oke, jadi tidak ada tambahan problem dan lain sebagainya, baru Pak Ustadz akan bereskan semuanya, baik perkabelan, fairing dan semuanya nanti kita bereskan. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video Pak Ustadz. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Oh ya, Pak Ustadz minta maaf kalau ada salah-salah kata atau semuanya yang menyinggung atau bagaimanapun, atau Pak Ustadz nggak nge-reply dari komen kalian dan lain sebagainya. Pak Ustadz mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Jangan lupa puasa, jangan sampai mokah. Oke.